Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Ini disajikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul ya. Tidak lolos di tahap 2 atau di jalur prestasi akademik SMA, apakah bisa ikut di tahap-tahap berikutnya? Tentu pertanyaan ini perlu mendapat jawaban yang tepat ya, dan agar kalian punya strategi nanti di pendaftaran SMA SMK kali ini untuk bisa diterima ya. Oke, mudah-mudahan informasi yang disajikan ini cukup membantu menambah referensi dan juga semakin mantapnya kalian nanti mengikuti pendaftaran di tahap-tahap berikutnya, dan berharap mungkin di tahap awal sudah bisa diterima ya. Ya, tidak lolos di tahap 2. Di tahap 2 itu jalur prestasi akademik untuk SMA, apakah bisa mendaftar di tahap berikutnya? Ya, tentu jawabannya adalah bisa ya, dengan pertimbangan perhatikan timeline PPDB berikut. Di timeline ini perhatikan mulai dari pendaftaran jalur prestasi akademik SMA, pendaftaran jalur zonasi, ini tahap 2 karena tahap satunya sudah selesai ya di jalur afirmasi. Kemudian pendaftaran jalur zonasi SMA, dan yang kelima adalah pendaftaran jalur prestasi akademik SMK. Kalau kita amati timelinenya, waktunya berbeda ya. Pendaftaran jalur prestasi akademik SMA tanggal 20 sampai 22 Mei. Kemudian nanti pendaftaran jalur zonasi SMK 24 sampai 25 Mei. Pendaftaran jalur zonasi SMA 27 sampai 29 Mei. Dan terakhir nanti pendaftaran jalur prestasi akademik SMK tanggal 31 Mei sampai dengan 2 Juni. Artinya bahwa kalian bisa punya kesempatan di keempat pendaftaran ini bisa kalian ikuti ya. Dengan kata lain, perhatikan, jika kita tidak diterima ya di jalur prestasi akademik SMA, maka tentunya kita masih bisa ikut mendaftar di tahap 3, 4, dan 5, yaitu di jalur zonasi SMK, jalur zonasi SMA, dan jalur prestasi akademik SMK. Jadi kita masih punya kesempatan berikutnya 3 tahapan ya yang bisa kita manfaatkan. Berikutnya, kalau di jalur yang ketiga yaitu jalur zonasi SMK itu ternyata juga masih belum diterima, maka kita masih punya kesempatan nanti mendaftar di tahap keempat dan kelima, yaitu di jalur zonasi SMA dan jalur prestasi akademik SMK ya. Masih ada 2 kesempatan ya. Oke, setelah itu kalau kita tidak diterima di jalur zonasi SMA, maka masih ada 1 kesempatan pamungkas di terakhir, yaitu di jalur prestasi akademik SMK ya. Kalau di jalur prestasi akademik SMK ternyata kita belum bisa diterima, berarti mungkin kesempatan kita diterima menunggu di tahun berikutnya, atau mungkin cari alternatif lain untuk bisa sekolah di SMA atau di SMK. Dan ini juga menandakan bahwa kalian punya kesempatan bisa mendaftar di SMA dan juga bisa mendaftar di SMK. Bisa mendaftar lewat jalur zonasi, juga bisa mendaftar di jalur prestasi akademik. Alternatif-alternatif pilihan ini mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan kalian punya strategi-strategi yang tepat ya untuk bisa diterima sesuai dengan yang kalian harapkan, dan tentunya juga pengaman di mana kalian kalau misalkan tidak diterima di sekolah yang paling kalian harapkan, masih ada sekolah yang diterima. Atau silahkan disimak strategi jitu untuk bisa diterima di SMA dan strategi jitu untuk memperbesar peluang diterima di SMK di video yang sudah disajikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.